Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya, tempat dimana kita bisa sharing santai dan berbagi pengalaman seputar ternak ayam kampung tentunya. Salam hormat dan salam satu hobi. Di video kali ini saya akan membahas gimana caranya dari 2 indukan ayam bisa menjadi 100 atau 1000 ekor ayam dalam jangka waktu yang tidak cukup lama teman-teman. Nah, simak video ini sampai habis agar kamu dapat keseluruhan insert dari video ini. Nah, caranya itu gampang teman-teman ya, kita langsung ke pembahasan biar tidak berlama-lama. Dari 2 ekor ayam ini ya, jantan sama betina, kita anggap aja ayam kita ini sudah bagus ya teman-teman, tidak ayam kampung biasa ya. 1 ekor ayam ini ya, si betina ini dalam usia 5 bulan ke atas ya, 5, 6 atau 7 bulan dia sudah bisa bertelur teman-teman ya. Jadi usahakan teman-teman sudah punya ayam yang indukan ya, bukan yang dari DOC ya, karena memang pelihara ayam itu bisa dari DOC atau dari indukan. Nah, dia ini ya, kita anggap kita mulai dari bulan 1 ya, dari tanggal 1 Januari kita sudah mulai ternak ayam 2 ekor ini. Nah, langsung dia bertelur. Kalau dia baru pertama kali bertelur, itu telurnya tidak terlalu banyak teman-teman, karena bobotnya juga masih singkat atau masih sedikit. 5-10 butir dia bertelur ya. Biarkan dia mengeram sendiri, kita nggak usah pakai inkubator, kita nggak usah pakai mesin tetas, biarkan dia mengeram sendiri. Dan pada 21 hari lagi dia bakalan menetas ya, 3 minggu dia bakalan menetas. Kita anggap saja paling sedikit itu 5 butir atau 5 ekor ayam DOC yang menetas. Nah, dalam jangka waktu 2 bulan biasanya ya, kalau dia merawat anakannya sendiri ya, DOC sendiri, dalam jangka waktu 2 bulan itu langsung dilepas biasanya ya. Anak ayam itu bisa nyari makan sendiri, tapi kita ambil alih untuk merawat DOC-nya. Jadi ketika dia menetas langsung dipisahkan. Jadi main ambil aja, main curi gitu aja teman-teman dari indukannya ya, langsung kita pelihara. Biasanya ya dalam jangka waktu 2 bulan biasanya dia menetas, dia lepas ya dari indukannya. Terus 2 minggu lagi dia masa naikkan bobot tubuhnya, baru bertelur kembali. Kita anggap aja dalam jangka waktu 3 bulan dia bisa bertelur. Nah, setelah 3 bulan si ayam yang DOC ini, yang 5 ekor tadi ini, bisa udah usianya 3 bulan teman-teman ya. 3 bulan itu udah cukup besar, kita anggap aja 1 kilo ya. Menetas lagi teman-teman ya, 3 bulan dia bertelur, menetas lagi 5 ekor. Ayam kita udah 7 tambah 5 ekor lagi DOC, udah jadi 12 ekor. 12 ekor, yang 5 ini usia 0 hari. Yang 5 ekor pertama itu ya, kita anggap aja si A1A sampai A5 ini udah 3 bulan ya, udah bobot 1 kilo, kita anggap aja 1,2, 3 bulan. Dalam usia yang ayam si B1 sampai B5 ini 3 bulan lagi ya, berarti sekitar bulan 6. Si ayam si A1A sampai A5 itu sudah mencapai 6 bulan, dia udah mulai pertama kali bertelur, udah mulai bertelur dia. Si ayam B baru usia 3 bulan belum bertelur, kita anggap 1,2 ya, 1 kilo kita anggap. Nah, si ayam A1 sama A5 itu bertelur lagi 5 butir 1 ekor, kita anggap jadinya 5 ekor. 5 kali 5 25. Udah berapa? Udah 25 ekor DOC yang kita hasilkan ya kan. Nanti yang si B1 sama B5 ini udah 6 bulan, si ayam yang indukan yang ini ya, indukan yang ini bertelur lagi ya, 9 bulan ya, udah 9 bulan, berarti udah 3 generasi yang dihasilkannya ini ya, 3 generasi. Muncul ayam C1 sampai C5 ya, sedangkan yang si A1 sama A5 itu udah menghasilkan 25 butir, 25 ekor. Si B1 sama B5 itu sudah menghasilkan 25 butir lagi teman-teman ya kan. Itu saja sudah mencapai 50 ekor dalam jangka waktu 9 bulan teman-teman ya. 50 ekor belum lagi yang ditambah si C1 sama C5
Paham kan kira-kira teman-teman seperti itu? Nah, berarti udah 55 67 ekor kita punya ayam dalam jangka waktu 9 bulan. Nah, 3 bulan lagi ya, ini menghasilkan 5 ekor lagi. Ya, berarti sudah 4 generasi dihasilkannya ini. Sedangkan si generasi A1 sama A5 itu menghasilkan 25 butir lagi di bulan 10 sampai bulan 12. Nah, dari situ aja, dari 2 ekor dalam jangka waktu 1 tahun, kamu bisa menghasilkan 100 ekor ayam, teman-teman. Nah, 100 ekor ayam itu cukup banyak ya, tapi jangan dia rawat DOC sendiri, rawat anak sendiri. Kita ambil masa perawatannya, teman-teman. Kita jadikan atau kita masukkan ke kandang tertutup ya, kandang isolasi. Itu tertutup semua, teman-teman bisa menggunakan triplek ya, biar dia hangat. Terus kalau dia hangat, dia tidak gampang sakit, teman-teman. Ayam itu sakit karena dia tidak bisa menjaga suhu tubuhnya ya. Indukan ini jarang sakit ya, indukan seperti ini jarang sakit karena dia sudah bisa menjaga suhu tubuhnya sendiri. Tapi kalau untuk DOC, dia belum bisa menjaga suhu tubuh sendiri. Makanya kita bantu pakai ruangan tertutup dan lampu, teman-teman. Ya, kita nggak membahas pakan ya, teman-teman. Ya, kita nggak membahas pakan. Tapi memang kalau untuk indukan, kita memang harus cari indukan yang bagus. Jangan sekedar indukan aja atau ayam kampung asli. Itu memang lambat pertumbuhannya, teman-teman. Ya, jadi kita bisa menghasilkan 100 ekor lebih dalam jangka waktu 1 tahun, teman-teman. 1 tahun itu nggak lama, teman-teman. Itu sebentar sekali tuh kalau untuk peternak ya. Nah, dalam mulai tahun kedua ya, 1 tahun 1 bulan itu mulai yang si A1 sampai A5 tadi itu bisa menghasilkan 25 butir per 3 bulan, teman-teman. Per 3 bulan itu bisa 25 butir. Berarti dalam 1 tahun 4 generasi yang bisa dihasilkannya. 25 kali 4 itu sudah 100 lagi dalam generasi A1 sama A5. Belum yang B1 sama yang B5. Karena dia udah mulai bertelur lagi. Itu 25 butir lagi. Dalam 1 tahun dia bisa menghasilkan 2 periode. Berarti sekitar 50 ekor. Ya, 50 ekor. Nah, ini juga menghasilkan di tahun kedua ya, dimulai 1 tahun 1 bulan dia menghasilkan 5 butir lagi, kita anggap. Tapi kalau udah 1 tahun dia bertelur, dia tidak 5 butir lagi, teman-teman. Dia pasti 10 lebih, 10 sampai 17 butir. Nah, kita anggap saja yang jadi DOC atau yang jadi ayam jadi 10 butir atau 10 ekor. Nah, berapa lagi dalam tahun kedua dia bisa berproduksi? Ya, karena yang A1 sama A5, B1 sama B5 itu udah menghasilkan 25 butir lagi per generasi per 3 bulan. Ya, kalau dia udah bertelur. Nah, dari situ aja teman-teman sudah bisa ya mendapatkan ayam banyak. Ya, itu cara memperbanyaknya, teman-teman. Ya, cara memperbanyaknya. Tapi ya kembali lagi, kita pakannya gimana ya kan? Harus memang betul-betul bagus ya, betul-betul full pakan. Jangan sampai dia nggak makan atau dia cari makan sendiri. Kalau cari makan sendiri dia bakal lebih lama dia besarnya, teman-teman. Ayam itu cepat besar karena kita udah nyediain makanannya. Dia nggak perlu nyari-nyari lagi, nggak susah-susah payah lagi mencari, nggak pergi jauh-jauh untuk cari makan. Kita sudah menyediain makannya semua. Ya, tapi ya kembali lagi kita bukan membahas tentang pakan di sini, teman-teman ya. Cara memperbanyaknya aja. Dari 2 ekor ini ya, 1 tahun aja kita sudah bisa menghasilkan 100 lebih. Di tahun kedua 2 kali lipat lagi kita bisa menghasilkan 300 lebih jadinya, teman-teman. Ya, 200. Jadi 100 tambah di tahun kedua 200, 300 dari 2 ekor ini aja, teman-teman. Ya. Nah, dari situ aja kita bisa ambil kesimpulan ya, tidak sulit tapi tidak gampang juga, teman-teman. Ya. Teman-teman harus konsisten. Itu aja kuncinya, konsisten. Kalau nggak konsisten ya pasti tidak berhasil lah, seperti itu. Banyak juga teman-teman saya yang tergiur karena melihat ternak saya mulai mencoba beternak ayam kampung. Tapi ujung-ujungnya di tengah perjalanan gagal karena terkendala masalah pakan
ya. Pakan itu bisa mencapai 50 sampai 60 ya. Nah, itulah mungkin sedikit ya tips dari saya gimana caranya memperbanyak ayam kampung dari 2 ekor bisa menjadi 100 bahkan mencapai 1000 ekor dalam jangka waktu yang singkat ya. 3 tahun, 4 tahun itu udah 1000 ekor ayam teman-teman. Kalau teman-teman jadikan indukan semua. Kalau teman-teman menjualnya ya nggak mungkin lah bisa sampai segitu teman-teman ya. Jadi memang harus kita jadikan indukannya. Minimal kita punya 50 indukan itu udah sangat-sangat istimewa tuh teman-teman. Teman-teman nggak bisa lagi punya kandang yang kecil seperti ini teman-teman. Petak seperti ini nggak bisa. Dia harus banyak kandangnya. Ya, atau banyak atau besar, harus besar teman-teman. Ya mungkin sampai sini dulu video saya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, salam hormat dan salam satu hobi.